Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya sekali hanya oleh pertolongan kuasa Bapa di dalam Roh yang Kudus, kami akan sanggup mengerti maksud-maksud Bapa yang tertulis di dalam firman ini. Karena itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami meminta hikmat dan kuasa untuk mengerti maksud Tuhan. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tema kita kali ini adalah jangan marah terhadap orang yang berbuat jahat, jangan iri hati terhadap orang yang berbuat curang. Saya memilih dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang pertama. Demikian kitab Mazmur 37 ayat yang pertama tertulis untuk kita. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat, janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita mengaku sekali dan menyadari bahwa kehidupan di sekeliling kita hari ini tidak terlepas dari kenyataan adanya kecurangan, adanya kelicikan, adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk mencapai maksud-maksud mereka. Dan kenyataan itu juga diperhadapkan pada kenyataan ada orang yang berbuat baik, ada orang yang tulus, ada orang yang jujur di sekeliling hidup. Sehingga dua kenyataan ini kita diperhadapkan untuk melihatnya. Dan sekarang kita mau belajar sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran, sebagai orang-orang yang melakukan hal-hal baik, sebagai orang-orang yang tulus. Kita diajar untuk melihat kenyataan ini, tapi kemudian diberi nasihat untuk jangan marah. Nah, mengapa kita jangan marah? Nah, saya menemukan juga pada ayat yang ke-8 dari kitab Mazmur pasal 37, demikian dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang melakukan hal-hal baik, sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang tulus, tentu saja kita merasa tidak nyaman. Tentu saja kita merasa terganggu. Bahkan ya pasti kita harus mengaku bahwa kita marah melihat orang melakukan kejahatan, melihat orang melakukan kecurangan, melihat orang-orang licik mengambil sesuatu untuk hidup mereka atau merampas sesuatu yang bukan milik mereka. Sehingga kalau tanpa sadar kita marah, maka kita ingat bahwa bagian Alkitab ini menasihatkan kita bahwa kemarahan itu bisa menimbulkan kejahatan. Mungkin kita tidak berpikir sampai dengan hal kejahatan yang terlalu besar, tapi mari kita belajar secara sederhana. Ketika kita marah, apa yang terjadi di hidup kita? Rasul Paulus mengatakan dalam surat-suratnya beberapa hal yang berhubungan dengan kemarahan. Kemarahan bisa menjadi akar pahit. Kemarahan itu bisa menimbulkan fitnah. Kemarahan juga bisa menimbulkan di dalam hati kita kata-kata yang keluar kotor, dan kita menyimpan kesalahan orang lain karena kemarahan. Nah, saya memberi contoh yang sederhana. Kita melihat ada orang-orang yang hidupnya benar, ada orang-orang yang hidupnya tulus, ada orang-orang yang hidupnya melakukan hal-hal yang baik, tapi orang-orang ini seperti seolah-olah selalu kalah. Kebaikan selalu kalah dengan kejahatan. Orang-orang yang tulus selalu kalah dengan orang-orang yang licik, sehingga membuat orang-orang baik, orang-orang benar itu lalu marah. Ketika orang baik itu marah, apa yang terjadi saudara? Ternyata kemarahan yang terjadi dalam diri saudara terhadap kesalahan orang lain, terhadap dosa orang lain, terhadap kejahatan orang lain, kelicikan orang lain, kecurangan orang lain, membuat saudara menjadi orang yang juga bersalah. Dan itu adalah kejahatan luar biasa. Karena Mazmur pasal 37 ayat yang ke-8 tadi mengatakan, berhentilah marah, sebab marah itu akan mengakibatkan kejahatan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di lingkungan hidup kita, jika saudara menemukan bahwa ada orang yang hidup dengan hal-hal seperti itu, jangan marah terhadap kejahatan mereka. Ini juga berarti jangan kita ikut-ikutan menjadi orang yang tidak baik karena orang lain yang tidak baik. Jangan kita ikut-ikutan menjadi orang yang jahat karena kejahatan orang lain. Sederhana sekali saudara, iri hati
itu adalah kejahatan. Iri hati mengakibatkan kita berdosa juga, padahal kita baik. Kita melihat orang curang sukses. Kita melihat orang licik lebih berbahagia. Kita melihat orang jahat kelihatannya hidup baik-baik saja. Lalu kita mengatakan bahwa mengapa orang yang melakukan kejahatan lebih baik dari orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kita melihat bahwa ternyata orang-orang yang baik itu telah ditentukan oleh Tuhan untuk jalan hidup dalam kebaikan-kebaikan mereka. Bagian ini dicatat di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian, sesungguhnya orang-orang yang benar diberkatinya dan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Karena itu orang yang melakukan kebenaran, orang yang tulus, orang yang baik, sesungguhnya langkah-langkah hidup saudara telah ditentukan oleh Tuhan. Sehingga ketika saudara melakukan hal baik, saudara tulus, saudara melakukan hal dalam kejujuran, tapi seolah-olah saudara kalah terhadap kelicikan, terhadap kecurangan, terhadap kejahatan dari orang lain, maka saudara harus percaya bahwa kebaikan saudara, ketulusan saudara, dan akibat yang saudara sedang jalani telah ditentukan oleh Tuhan bagi saudara. Karena itu, jangan marah terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jangan iri terhadap orang yang berbuat curang, karena kemarahan itu kemudian membuat kebaikan saudara juga menjadi orang yang tidak baik. Iri hati saudara itu kemudian menjadi akar pahit yang menimbulkan juga kesalahan dalam diri saudara. Karena itu saudara-saudara, kenyataan tentang kelicikan, kenyataan tentang kecurangan, kenyataan tentang kejahatan yang ada di sekeliling kita tetap ada. Tetapi jadilah orang yang tetap baik tanpa dipengaruhi oleh kejahatan, kelicikan di sekeliling hidup saudara. Sebab Tuhan telah menetapkan kebaikan-kebaikan itu bagi saudara. Dan Tuhan akan mengangkat saudara ketika saudara ada dalam situasi yang dikelilingi oleh kelicikan, kejahatan, dan kecurangan-kecurangan. Dan saudara akan diangkat untuk melakukan hal-hal yang baik. Tuhan memberkati saudara dalam kebaikan-kebaikan yang saudara lakukan. Amin.